Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, pastinya kita tahu bahwa air memiliki segudang manfaat untuk kehidupan. Tak terkecuali untuk manusia, bagi hewan dan tumbuhan pun sama. Selain untuk kehidupan sehari-hari, air juga menjadi salah satu sarana ibadah. Bahkan melimpahnya air pun dapat kita rasakan kenikmatannya dengan berwisata. Sahabat, hari ini kita mau main ke tempat wisata di daerah Cimande Hilir, Caringin, Bogor. Beda dari biasanya, kali ini kita mau basah-basahan. Wah, pastinya seru banget nih kalau bawa teman ataupun keluarga. Sampai di sini, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya. Cek suhu badan dan juga cuci tangan. Setelah semuanya aman, baru deh bisa liburan dengan tenang. Waktunya bermain. Permainan pertama yang akan kita lakukan yaitu arung jeram. Terdapat beberapa syarat di sini, yaitu peserta tidak boleh mengidap penyakit jantung dan asma. Ibu hamil juga dilarang ikutan bermain. Untuk anak-anak, batas minimal usia untuk bermain arung jeram yakni 5 tahun. Sedangkan batas maksimal untuk orang tua yaitu 70 tahun. Pastikan helm dan jaket pelampung terpasang semua dengan baik. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Oke, gimana? Sudah siap buat arung jeram? Oh iya sahabat, kita juga tidak diperbolehkan membawa barang berharga yang tidak tahan air ke atas perahu. Jadi, pastikan aman semua ya. Kalau sudah siap, tinggal aksi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa akrabnya kehidupan kita dengan air. Apakah kita memperhatikan air yang kita minum itu? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Siapa yang menurunkannya, kata Allah. Air di dalam Al-Qur'an disebut sampai 63 kali dan terdapat 23 jenis air macam-macamnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan sumber segala makhluk hidup itu berasal dari air. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari airlah segala sesuatu yang hidup. Apakah kalian masih tidak beriman? Subhanallah, ayat-ayat Allah, kebesaran Allah terdapat pada setiap tetes air yang ada di muka bumi ini. Betapa urgensinya air dalam kehidupan. Sampai Nabi menyebutkan ada 3 hal yang tidak boleh dikuasai, dimonopoli oleh setiap orang. Al-muslimun syuraka'un fi thalath. Orang-orang muslim itu memiliki secara bersama-sama dalam 3 hal. Fil kala'i wal ma'i wan nar. Rerumputan yang menjadi makanan bagi hewan, air dan bahan bakar. Artinya ketika dia belum dikemas, diambil, masih pada wilayah publik, maka itu milik bersama. Tetapi jika seseorang memiliki sumber-sumber daya itu sendiri, lalu kemudian dia yang mengemasnya, maka tentu saja itu halal baginya, dapat dia jual. Yuk kita meluncur. Kali ini kita akan mengarungi Sungai Cisadane. Paket wisata arung jeram ini menyajikan berbagai varian loh. Ada rute 7 km dengan harga Rp210.000 per orangnya. Rute 11 km dengan harga Rp280.000 per orangnya. Dan rute 15 km dengan harga Rp350.000 per orangnya. Yang pasti paket ini sudah termasuk asuransi, makanan, dan Flying Fox juga. Seru kan? Di rute sepanjang 7 km ini akan ada 4 jeram yang kita lewati. Setiap jeramnya harus memiliki tingkat ekstrim yang berbeda-beda. Makanya selalu dengarkan instruksi dari petugas agar tetap aman ya. Jangan tali ya. Sahabat, bermain arung jeram bukan sekedar olahraga yang menantang dan memacu adrenalin saja loh. Hormon adrenalin dan bahagia yang dikeluarkan tubuh sangat bermanfaat bagi kesehatan.
Hormon tersebut yang dikeluarkan dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan laju pernafasan. Ini sangat bagus untuk mempertajam indera. Gerakan mendayung dan koordinasi tubuh yang dilakukan bisa melatih kekuatan otot punggung, lengan, bahu, dan dada. Apalagi bermain arung jeram di alam terbuka seperti ini. Nuansa sinar matahari dan sejuknya sungai mengalir dapat membuat kita rileks sejenak. Bisa membantu juga untuk menghilangkan stres dan juga penat. Dan yang terpenting, bisa meningkatkan hubungan sosial antar teman atau keluarga. Oh iya, selama bermain arung jeram, petugas akan memotret keseruan kita yang nantinya bisa jadi kenang-kenangan loh. Kita bisa meminta hasil foto-fotonya dengan membayar Rp200.000 per perahu. Lucu-lucu ya, sahabat? Sahabat, keajaiban air juga dikisahkan oleh salah satu sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari. Ia telah tinggal selama 30 hari, siang dan malam di sekitar Ka'bah, tanpa makan dan minum, kecuali air Zam-Zam. Melihat keadaan itu, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar, "Siapa yang telah memberimu makanan?" Abu Dzar menjawab, "Saya tidak makan apapun selain meminum air Zam-Zam ini. Tetapi saya bisa gemuk dengan adanya gumpalan lemak di perutku. Saya juga tidak merasa lelah atau lemah karena lapar dan tidak menjadi kurus." Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan menjelaskan tentang khasiat air Zam-Zam. Sesungguhnya air Zam-Zam ini adalah air yang sangat diberkahi dan ia adalah makanan yang mengandung gizi. Sahabat, setelah bermain arung jeram, jangan lupa bilas terlebih dahulu. Baru deh kita pindah ke permainan selanjutnya. Sekarang kita mau main paintball. Pastinya tahu kan? Ya, permainan adu tembak yang satu ini semakin akrab dengan masyarakat Indonesia. Keseruan permainan strategi ini bahkan sudah dijadikan pilihan aktivitas untuk para pecinta olahraga fisik nih. Umumnya, paintball berisi peluru cat atau peluru biasa. Satu senjata bisa diisi hingga 30 peluru. Olahraga ini cukup ekstrim, jadi jangan lupa pakai seragam, pelindung, dan kacamata Google supaya aman. Untuk orang dewasa, senjata ini bisa diisi dengan peluru. Tapi kalau untuk anak-anak, tidak memerlukan peluru, melainkan hanya angin saja. Karena jika peluru terkena tangan akan menimbulkan memar. Tapi nggak parah kok sahabat, bisa langsung diredakan oleh salep yang disediakan petugas. Masing-masing tim segera menyebar. Mereka harus saling tembak satu sama lain. Di area hutan yang penuh dengan blok pelindung ini menambah keseruan dalam adu tembak. Kita harus bisa melindungi diri agar tidak terkena tembakan oleh musuh. Uniknya dari permainan ini tidak ada batasan waktu loh sahabat. Permainan berakhir hanya ketika peluru tim habis. Satu persatu anggota tim gugur dan menyisakan satu pemenang sebagai perwakilan dari tim tersebut. Nah, masih ada satu permainan lagi nih yang bisa kita nikmati, yaitu Flying Fox. Ketinggian dan jarak Flying Fox di sini masih dalam batas wajarnya kok, jadi sangat aman untuk anak-anak. Meski begitu, tetap pakai helm dan pasang tali pengaman dengan kuat ya. Baru deh kita meluncur. Wah, bisa sambil menikmati sejuknya alam dan juga pemandangan sungai di bawahnya. Asik ya. Kalau gini sih pastinya stres pada hilang. Oke, siap. Turunin kakinya dua-duanya. Sahabat, ternyata asal muasal Flying Fox dulu bukanlah permainan. Flying Fox digunakan untuk mengantarkan makanan atau barang-barang lain dari satu tempat ke tempat lainnya yang posisinya berseberangan atau dipisahkan oleh sungai besar. Wah, baru tahu ya.
3. Bagi kita warga negara Indonesia yang indah ini, ada banyak sekali manfaat air selain untuk minum dan kebutuhan sehari-hari, yaitu rekreasi. Bayangkan, saudara-saudara kita di Timur Tengah itu sangat terbatas sumber daya airnya, apalagi pada zaman dahulu. Rasulullah SAW diceritakan memiliki beberapa jenis mukjizat yang berkenaan dengan air. Di antaranya adalah ketika Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi SAW berwudu pertama-tama. Jibril mengajak Nabi keluar kota Mekah dan memukul batu lalu keluar air dari situ. Atau ada riwayat ketika Nabi SAW berada di Madinah, di salah satu sudut pasar Madinah, Zawra, Rasulullah SAW minta dibawakan air untuk berwudu. Para sahabat ketika itu mencari air untuk berwudu karena sudah memasuki waktu asar, tapi mereka tidak menemukannya. Lalu dibawakan kepada Rasul SAW air di dalam baskom. Nabi memasukkan tangannya ke dalam baskom, lalu air mengalir dari jari-jari Rasul SAW sehingga para sahabat dapat berwudu dengan air itu sampai sahabat yang terakhir. Anas bin Malik yang meriwayatkan cerita ini ditanya, ada berapa jumlah sahabat yang bisa berwudu ketika itu? Kata Anas, lebih dari 300 orang. Kita tidak membutuhkan mukjizat seperti itu, sebab di mana-mana mukjizat keindahan alam Indonesia.